Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas episode ke-8 dari season kedua film Sultan Abdul Hamid Han. Insyaallah hari ini kita akan membahas episode ke-9 dari season kedua film Sultan Abdul Hamid Han. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke filmnya, alangkah baiknya kita perhatikan terlebih dahulu cuplikan dari episode ke-8 yang lalu. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita. Yang pertama, apa yang akan terjadi kepada Murad Effendi karena Marco telah menodongkan pisau di dekat lehernya? Dan yang kedua, apa yang akan terjadi kepada Syahdadi Abdul Qadir Effendi karena dia telah berniat untuk mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pewaris menggantikan Sultan Abdul Hamid Han? Yang ketiga, apakah Bidar Sultan berhasil menghalangi Tahsin Pasha untuk membuat keputusan yang salah? Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kondisi Sultan Abdul Hamid Han? Apakah Sultan Abdul Hamid Han selamat dari penyakit itu atau tidak? Insya Allah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ke-9 dari season kedua film Sultan Abdul Hamid Han. Episode kali ini diawali dengan akhir episode ke-8, yaitu terlihat Seniha Sultan mendatangi Bidar Sultan dengan tergesa-gesa sambil mengatakan bahwa Sultan Abdul Hamid Han tidak bisa bernapas. Mendengar itu semua, Bidar Sultan pun merasa sangat terkejut dan dia menangis dan kemudian dengan cepat menuju ke kamar Sultan Abdul Hamid Han sambil mengatakan dia tidak mungkin meninggal dunia. Di samping itu terlihat Tahsin Pasha yang sedang bersama dengan legasi Amerika. Pada saat itu Tahsin Pasha ingin menyampaikan keputusannya. Akan tetapi Tahsin Pasha mendengar suara dari Bidar Sultan yang mengatakan dia tidak mungkin meninggal dunia. Maka karena mendengar itu semua, Tahsin Pasha pun mengatakan kepada legasi Amerika, kita akan berbicara nanti. Lalu dia pun pergi dan mengejar mereka berdua. Kemudian Tahsin Pasha pun bertanya kepada Seniha Sultan apa yang terjadi. Lalu Seniha Sultan pun mengatakan, kakakku telah meninggal dunia. Setelah sampai di kamar Sultan Abdul Hamid Han, terlihatlah sang sultan yang sedang terbaring kaku dan tidak mengeluarkan nafas. Suasana sedih dan mencekam pun dirasakan pada saat itu, hingga akhirnya kemudian dokter pun datang dan memeriksa keadaan Sultan Abdul Hamid Han. Tak berapa lama setelah itu, kemudian Sultan Abdul Hamid Han bernapas kembali, membuat Bidar Sultan dan orang-orang yang ada di ruangan itu sangat bahagia dan bersyukur. Karena itu semua, kemudian Bidar Sultan mengatakan, Sultan kita akan sembuh. Setiap nafas yang dia ambil akan menjadi kesembuhannya. Sultan kita akan lebih kuat, negara kita pun akan jauh lebih kuat setelah ini. Wahai Tahsin Pasha, sekarang temui legasi Amerika itu dan katakan kepadanya bahwasanya kita tidak menerima satu pun dari tuntutan mereka. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan kepada Bidar Sultan, wahai Sultanku, apakah kita akan menghadapi perang dalam kondisi Sultan kita seperti ini? Kemudian Bidar Sultan mengatakan, wahai Tahsin Pasha, sekarang ini kita sedang berada dalam peperangan, maka kalau temanmu meninggal dalam peperangan, apakah kau akan menyerah begitu saja terhadap musuh? Maka kita akan terus berperang sampai titik darah penghabisan. Sekarang pergi dan temui orang itu. Kemudian scene berpindah, terlihat Murad Effendi yang sebelumnya sudah berada di cengkraman Marco. Pada saat itu, Marco memegang sebuah pisau dan akan menusukkannya ke leher Murad Effendi. Akan tetapi ketika dia masih berusaha menusukkan pisau itu, tiba-tiba Ahsen pun datang lalu menembakkan sebuah tembakan ke lengan Marco yang membuat Marco terjatuh lalu melarikan diri. Setelah itu, Murad Effendi bersama dengan Ahsen mengejar dan mencari keberadaan Marco kembali. Scene kembali ke istana, terlihat Tahsin Pasha menemui legasi Amerika. Pada saat itu legasi Amerika sudah menunggu dan mengatakan kepada Tahsin Pasha, kami menunggu jawaban dari kalian. Apakah kalian akan membayar uang ganti rugi atau kalian akan menjadikan kami kedutaan di negara ini? Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, kami sudah membuat keputusan, kami tidak akan menerima satu pun dari permintaan kalian. Mendengar itu semua, legasi Amerika pun mengatakan, wahai Pasha, ini adalah pernyataan perang. Maka kalau kalian mengira negara Amerika adalah negara yang kecil dan tidak mampu berperang, ketahuilah bahwasanya kami akan datang bersama dengan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, kami tidak pernah bisa ditakuti dengan peperangan karena bangsa Turki sudah berperang sejak berabad-abad lamanya. Kemudian legasi Amerika itu pun mengatakan ini akan menjadi peperanganmu terakhir. Lalu Tahsin Pasha menjawab, orang yang mengatakan seperti itu akan menjadi kata-kata terakhirnya.
Scene berpindah, terlihat Marco yang sedang mengobati luka tembak yang dia dapatkan dari Ahsen. Kemudian pada saat itu Parpus Effendi mengatakan kepadanya, "Aku tadi ke istana wahai Marco, akan tetapi pintu yang selama ini terbuka untukku terlihat seperti dinding." "Mengapa demikian?" kata Marco. Lalu kemudian Parpus Effendi mengatakan, "Karena Abdul Hamid tidak bisa menemuiku. Berarti keadaannya saat ini tidak baik-baik saja. Apakah kau sudah memberikan penawarnya wahai Marco?" Maka Marco mengatakan, "Sudah, aku sudah memberikan penawarnya." Lalu kemudian Parpus Effendi pun mengatakan, "Ingat yang aku katakan wahai Marco, kalau seandainya Abdul Hamid mati dan pergi dari dunia ini, maka dia tidak akan pergi sendirian, kau akan ikut bersamanya. Lihatlah betapa malangnya aku wahai Marco, saat ini aku berusaha keras untuk menyelamatkan musuhku sendiri." Scene kembali berpindah ke istana, terlihat seluruh penduduk istana sedang dirundung kesedihan karena Sultan Abdul Hamid Han tak kunjung sadar. Di samping itu ada Mahmud Effendi yang dengan cepat pergi ke kediaman Theodor Herzl. Di sana juga ada Tuan Karaso. Pada saat itu Mahmud Effendi mengatakan kepada mereka bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han sedang berada di ambang kematiannya. Maka menyambut kematian Sultan Abdul Hamid Han, kita harus cepat membuat sebuah pergerakan. "Apa yang ada di dalam pikiran wahai Mahmud Effendi?" kata Tuan Karaso. Maka kemudian Mahmud Effendi mengatakan, "Kita akan membuat sebuah kabar bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han sedang sekarat dan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi bersiap-siap untuk mengambil alih tahta. Sedangkan pewaris tahta yang sebenarnya adalah Resat Effendi, yaitu adik dari Sultan Abdul Hamid Han." Kemudian setelah kita menulis artikel itu, lalu kita akan sebarkan ke seluruh media sehingga masyarakat akan tahu dan akan terjadi perpecahan, perebutan kekuasaan sepeninggalannya Sultan Abdul Hamid Han. Scene kembali ke istana memperlihatkan Sultan Abdul Hamid Han yang belum juga sadar. Kemudian Bidar Sultan pun datang menanyakan kepada dokter, "Bagaimana keadaan Sultan kita?" Kemudian dokter mengatakan, "Sayangnya wahai Sultanku, obat yang kami berikan tidak memberikan reaksi apa-apa kepada Sultan Abdul Hamid Han. Akan tetapi wahai Sultanku, tadi Sultan Abdul Hamid Han sempat sadar dan mengucapkan sesuatu." Lalu kemudian Bidar Sultan pun mendekati kepada Sultan. Dan benar saja pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han mengucapkan sesuatu, yaitu mengucapkan nama dari Galib Effendi. Sultan terus memanggil-manggil nama dari Galib Effendi. Mendengar itu semua, kemudian Bidar Sultan memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk segera mencari tahu dan memanggil Galib Effendi. Setelah itu kemudian Tahsin Pasha pun memerintahkannya kepada prajurit. Kemudian terdengar lagi suara Sultan Abdul Hamid Han memanggil nama Tahsin Pasha, dan kemudian Sultan memintanya untuk membacakan Al-Quran di sampingnya. Mendengar itu semua, Tahsin Pasha pun merasa sangat haru dan mengambil Quran lalu membacakannya di samping Sultan Abdul Hamid Han. Di samping itu, ada Mahmud Effendi yang mengajak Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi untuk berbicara. Kemudian pada saat itu Mahmud Effendi mulai mempengaruhi Syekh Jadi untuk segera mengambil alih pemerintahan, karena kalau dia tidak bertindak, negara akan kacau. Ini semua dilakukan oleh Mahmud Effendi tentu untuk melancarkan rencana yang telah ia buat bersama dengan Karaso Effendi dan Theodor Herzl. Setelah dipanggil, kemudian Galib Effendi pun datang dan masuk ke ruangan Sultan Abdul Hamid Han. Ketika dia sudah berada di samping Sultan Abdul Hamid Han, kemudian Sultan pun tersadar dan mengatakan kepadanya, "Mendekatlah." Pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepadanya bahwasanya Allah telah membukakan pintunya. Kemudian Galib Effendi mengatakan, "Wahai Sultanku, pintu itu terbuka tanpa diketuk, maka jangan ketuk pintu itu." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han menceritakan tentang rahasia negara, bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han menyembunyikan rahasia negara ini ada di 3 tempat. Kalau seandainya terjadi sesuatu setelah aku meninggal, maka engkau kuamanahkan untuk menjaga rahasia-rahasia itu. Kemudian setelah itu Sultan Abdul Hamid Han meminta kepada Galib Effendi untuk membuka laci. Lalu kemudian terlihatlah sebuah benda, dan Sultan pun mengatakan di dalam benda itu tertulis nama-nama orang yang akan mendirikan negara baru ketika terjadi sesuatu kepada negara kita. Simpanlah barang itu, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu pada negara ini, kalau seandainya nanti negara ini runtuh, maka nama-nama orang yang ada di benda itu akan mendirikan negara baru di tanah ini. Lalu kemudian Galib Effendi pun menyimpannya sambil mengatakan, "Insya Allah wahai Sultanku, kita tidak akan memerlukan ini." Kemudian setelah itu Galib Effendi pun memeriksa Sultan Abdul Hamid Han, melihat luka yang ada di lehernya. Lalu kemudian memanggil dokter dan bertanya kepada dokter, "Obat apa yang kalian berikan kepada Sultan?" Lalu kemudian dokter pun memberikan obatnya dan Galib Effendi pun memeriksanya. Setelah diperiksa, kemudian Galib Effendi mengatakan kepada dokter, "Tolong bawakan kepadaku beberapa minyak dan kemudian beberapa lintah untuk mengambil kembali racun yang ada di dalam tubuh Sultan Abdul Hamid Han." Scene berpindah, terlihat Parpus Effendi sedang bersama dengan Gervan Effendi. Pada saat itu, Gervan Effendi memberikan catatan yang telah dia tulis kepada Parpus Effendi sambil mengatakan, "Ini semua yang ku ketahui tentang Sultan Abdul Hamid Han dan aku telah selesai menuliskan semuanya."
Sampai kapan aku akan ditahan di tempat ini? Lalu kemudian Parvus Effendi mengatakan, masa tahananmu tidak akan lama lagi karena Sultan Abdul Hamid Han akan segera mati. Akan tetapi aku berusaha untuk menyelamatkannya, karena kalau seandainya Abdul Hamid mati tanpa menghancurkan susunan yang telah ia buat, maka itu akan menjadi masalah juga untukku di kemudian hari. Kemudian tak lama setelah itu Marco pun datang. Lalu Parvus Effendi mengatakan kepadanya, sekarang kau akan pergi ke kantor telegraf dan katakan kepada perusahaan yang menjual mesin untuk mengimpor petrol di Turki Utsmani agar mereka berhenti menjualnya. Mengapa demikian? Kata Marco. Katakan kepada mereka bahwa Turki Utsmani akan berperang dengan Amerika, maka tidak akan ada perusahaan yang mau berdagang dengan negara yang berada di ambang peperangan. Di lain sisi, terlihat Sabahattin Effendi sedang menemui Sehjadi Abdul Qadir Effendi. Pada saat itu Sabahattin membawakan sebuah surat kabar yang telah mereka setting bahwasanya rakyat menginginkan Sehjadi Abdul Qadir Effendi untuk tampil menjadi seorang sultan. Hal ini adalah bagian daripada rencana Mahmud Effendi untuk terus memprovokasi Sehjadi Abdul Qadir Effendi agar dia segera mengambil alih tahta, dan kemudian itu akan menjadi perpecahan di negara Turki Utsmani. Setelah mengetahui semuanya, kemudian Bidar Sultan mendatangi Sehjadi Abdul Qadir Effendi dan kemudian menanyakan perihal tulisan yang ada di koran. Pada saat itu, Sehjadi Abdul Qadir Effendi mengatakan kepada Bidar Sultan bahwasanya dia sudah mengetahui tentang surat kabar itu dan dia juga setuju dengan apa yang tertulis di dalamnya. Mendengar itu semua, kemudian Bidar Sultan mengatakan kepadanya, apa yang kau lakukan wahai Abdul Qadir? Sekarang ayahmu sedang berperang dengan kematian, akan tetapi engkau sudah bersiap-siap untuk mengambil tahta. Pasti ayahmu akan sangat sedih ketika dia sadar dari sakitnya dan melihat koran ini. Apa yang akan kau katakan kepada Sultan kita? Kemudian Sehjadi Abdul Qadir Effendi mengatakan kepada ibunya, jangan khawatir wahai ibuku, malah ayahku nanti akan merasa bangga kepadaku karena aku telah berbuat sesuatu untuk negara ketika dia jatuh sakit. Ini bukanlah sebuah pengkhianatan, akan tetapi ini adalah bentuk dari kecintaanku terhadap negara. Ditambah lagi di koran itu tertulis bahwasanya seluruh masyarakat sangat menginginkanku untuk menjadi seorang sultan. Maka aku tidak akan pernah berhenti, aku akan terus berusaha untuk tetap menjaga negara ini. Kemudian Bidar Sultan mengatakan kepadanya, aku tidak mengerti dengan apa yang kau lakukan, akan tetapi kau perlu tahu, ada garis yang sangat tipis antara kesetiaan dengan pengkhianatan. Waktu demi waktu terlewati dan hari demi hari pun terjalani. Ghalib Effendi terus melakukan pengobatan terhadap Sultan Abdul Hamid Han yang membuat Sultan Abdul Hamid Han sedikit demi sedikit membaik. Hingga sampailah masanya Sultan Abdul Hamid Han kembali berdiri dan Sultan mulai mengenakan jasnya untuk kembali ke aktivitasnya semula. Kemudian setelah itu Sultan Abdul Hamid Han pun keluar dari ruangannya lalu bertemu dengan keluarganya bersama dengan Tahsin Pasha juga. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han bertanya kepada Tahsin Pasha, wahai Pasha, pasti banyak kabar dan berita selama aku sakit. Maka hari ini aku akan mendengarkan semua kabar dan berita itu, sekaligus aku ingin melihat perkembangan yang ada di koran selama ini. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, wahai Sultanku, kita memiliki masalah yang sangat besar ketika kau sakit. Sekarang Amerika mengancam kita dengan perang wahai Sultanku. Sebelumnya mereka meminta tuntutan kepada kita. Yang pertama, kita harus membayar ganti rugi kepada mereka. Kalau tidak, kita harus menaikkan mereka ke tingkat kedutaan di negara ini. Kemudian Sultan bertanya kepadanya, lantas apa jawabanmu? Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, dengan keputusan dari Bidar Sultan wahai Sultanku, kami menolak dua tawaran mereka tersebut. Setelah mendengar itu, Sultan Abdul Hamid Han pun langsung memandang Bidar Sultan dan langsung tersenyum dan mengatakan bahwasanya ini adalah keputusan yang sangat bijak. Kalau seandainya kita membayar biaya ganti rugi kepada mereka, berarti kita mengakui bahwasanya kita salah. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak bersalah. Kalau seandainya kita melakukan yang kedua, yaitu menaikkan mereka dari legasi biasa menjadi kedutaan, maka ini adalah malapetaka yang lebih besar dari yang pertama dan tidak akan bisa diperbaiki ke depannya. Maka keputusan yang telah kalian buat adalah keputusan yang paling bijaksana dan paling akurat. Kemudian setelah itu Sultan Abdul Hamid Han meminta kepada Tahsin Pasha untuk membawakan koran. Lalu kemudian Tahsin Pasha pun pergi untuk memenuhi perintah Sultan Abdul Hamid Han. Dan ternyata Bidar Sultan mengikutinya dan berkata kepadanya, wahai Tahsin Pasha, kau akan memberikan koran kepada Sultan kita. Akan tetapi coba pikirkan wahai Pasha, bagaimana Sultan kita akan membaca koran tersebut yang di dalamnya ada berita tentang Sehjadi Abdul Qadir Effendi yang bersiap-siap mengambil tahta ketika Sultan kita sedang sakit. Maka kalau seandainya Sultan kita membaca itu, Sultan akan sedih dan itu akan mempengaruhi kesehatannya. Alangkah baiknya jangan diberikan koran itu wahai Pasha. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan kepada Bidar Sultan, benar yang kau katakan wahai Sultanku, itu nanti akan membuat Sultan kita menjadi semakin sedih.
Akan tetapi wahai sultanku, aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun kepada sultan kita, karena itu menyangkut tugasku dan kesetiaanku kepada sultan kita. Maafkan aku wahai sultanku. Setelah itu, karena Tahsin Pasha tidak mau menuruti permintaan dari Bidar Sultan, kemudian Bidar Sultan pergi menemui Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi dan mengatakan kepadanya bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han telah sehat kembali. Mendengar itu semua, kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi merasa sangat bahagia dan dia melihat raut wajah dari Bidar Sultan merasa sedih. "Mengapa engkau bersedih wahai ibuku?" Maka kemudian Bidar Sultan mengatakan, "Pagi ini ayahmu meminta kepada Tahsin Pasha untuk membawakan semua surat kabar. Maka ketika nanti ayahmu melihat berita itu, dia akan merasa sangat sedih dan kecewa kepadamu. Aku sudah berusaha meminta kepada Tahsin Pasha untuk tidak membawakan surat kabar itu kepada sultan kita, akan tetapi Tahsin Pasha menolaknya." Kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan, "Itu pun bukan solusi wahai ibuku. Kalaupun kita menyembunyikan koran itu, lambat laun sultan kita akan mengetahuinya. Maka aku sendiri yang akan menjumpai sultan kita, dan aku sendiri yang akan membawakan surat kabar itu dan mengatakannya langsung kepada sultan kita, karena akan lebih pantas jika sultan kita mengetahuinya langsung dari mulut." Setelah itu, kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi menemui Sultan Abdul Hamid Han. Pada saat itu, Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi membawakan surat kabar kepada sultan dan mengatakan kepadanya bahwasanya dia sangat bahagia karena sultan telah sembuh. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia ketika aku sembuh wahai anakku?" Maka Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan, "Karena pada saat itu wahai sultanku, aku menyadari bahwasanya diriku belum cukup kompeten untuk memikul beban negara ini. Kau telah memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk membawakan surat kabar, maka aku membawakannya kepadamu wahai sultanku." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han menerima surat kabar itu dan mengatakan kepadanya, "Karena kau membawa surat kabar ini, pasti ada hal yang ingin kau katakan. Katakan wahai anak." Begitu Sultan Abdul Hamid Han melihat surat kabarnya, Sultan pun membacakan isinya. Setelah Sultan Abdul Hamid Han mati, maka Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi telah bersiap-siap untuk mengambil alih tahta. Setelah Sultan membacakannya, kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan kepada sang sultan, "Wahai sultanku, itu tidak ada kaitannya denganku. Mereka menulis itu tanpa sepengetahuanku. Aku mengatakan ini langsung kepadamu agar tidak terjadi fitnah wahai sultanku." Mereka mengatakan bahwasanya rakyat senang dan ingin melihat aku menjadi seorang sultan. Maka kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Mereka yang menulis ini bukan karena mereka menganggap dirimu cocok wahai anakku, akan tetapi mereka ingin membuat agar dirimu merasa cocok menjadi seorang sultan, sehingga engkau membuat sebuah pergerakan. Aturan di negara kita jelas, penentuan seorang sultan bukanlah berdasarkan keinginan, akan tetapi itu diberikan. Jabatan sultan itu diberikan wahai anakku, maka jangan pernah meminta untuk menjadi seorang sultan." Kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan kepada ayahnya, "Wahai sultanku, ketika kakakmu Sultan Murad belum mati, akan tetapi engkau mengambil alih tahtanya." Lalu Sultan Abdul Hamid Han pun menjawabnya, "Seluruh dunia tahu bahwasanya ketika kakakku naik tahta, kesehatannya tidak begitu baik, sehingga tahtanya diberikan kepadaku, lalu aku menjalankan amanah itu sebaik-baiknya, karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kalau engkau memuji artikel ini, engkau harus memuji penulisnya. Negara tidak bisa berhutang budi dengan orang lain. Kalau seandainya engkau memuji mereka dan kau naik tahta, kau harus menuruti apa kata mereka. Negara memberikan peraturan kepada dunia untuk dipatuhi. Akan tetapi di balik itu, negara juga patuh terhadap peraturannya sendiri. Scene berpindah ke sebuah kafe. Terlihat Sabahattin Effendi sedang bersama dengan Mahmud Effendi. Pada saat itu Mahmud Effendi bertanya kepada Sabahattin, bagaimana reaksi Sultan Abdul Hamid Han ketika melihat surat kabar itu? Kemudian Sabahattin pun menjawabnya, Sultan Abdul Hamid Han memperingatkan Abdul Qadir agar tidak membuat tindakan berdasarkan dari berita bohong. Mendengar itu semua, Mahmud Effendi pun sangat bahagia dan dia mengatakan, sekarang kita akan melakukan rencana selanjutnya, yaitu merebut saham petrol dari tangan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi. Bagaimana caranya? Kata Sabahattin Effendi. Kemudian Mahmud Effendi pun melanjutkan, aku telah berhasil mencuri stempel milik Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi, maka kita akan gunakan itu sebagai alat. Sekarang Sultan Abdul Hamid Han sedang mencari siapa orang yang telah meracuni dirinya sendiri. Kemudian kita nanti akan menyeret Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi dengan membuat sebuah surat seolah-olah Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi telah memberi perintah kepada seorang dokter untuk meracuni Sultan dengan janji kalau seandainya Sultan mati dan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi naik tahta, dia akan diberikan jabatan menteri. Lalu surat itu akan aku berikan cap dengan stempel milik Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi. Dengan begini, Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi tidak akan berkutik dan dia akan memberikan saham petrol kepadaku. Lalu kemudian aku akan serahkan kepada Parpus Effendi. Sekarang aku akan pergi dan aku akan menemui Marco untuk tawar-menawar kepada Parpus Effendi karena aku telah memiliki saham dari perusahaan petrol.
Scene berpindah ke istana, terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang memanggil Murad Effendi. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepada Murad Effendi, "Aku telah diracuni, dan racun itu berasal dari pedang yang kusentuh pada saat sholat Jumat yang lalu." Kemudian Murad Effendi mengatakan, "Wahai Sultanku, kalau aku mengetahui pedang itu diracuni, aku akan menancapkannya ke dadaku." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han pun mengatakan, "Pedang itu hanya pantas ditancapkan ke dada orang kafir, wahai Murad Effendi. Ketika aku diracuni, harusnya obat untuk racun itu ada di rumah sakit. Akan tetapi salah satu dari dokter kita menghalang-halanginya, sehingga pengobatannya begitu lama. Alhamdulillah, syukurnya ada Galib Effendi, dan dengan izin Allah dia menyembuhkanku. Sekarang kuperintahkan kepadamu untuk mencari orang-orang di balik rencana pembunuhan ini terhadapku, dan sekaligus mencari dan menangkap dokter yang telah menghalangi pengobatan itu." Kemudian scene berpindah setelah Sultan Abdul Hamid Han mengetahui dari Tahsin Pasha bahwasanya perusahaan Jerman telah membatalkan untuk menjual mesin petrol kepada Turki Utsmani karena Turki Utsmani dihadapkan dengan sebuah peperangan dengan negara Amerika. Maka pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han memanggil Gervan Effendi. Maka berkumpullah Parpus Effendi bersama dengan Selim Pasha, Mahmud Effendi, dan juga Syekh Abdul Qadir Effendi. Pada saat itu Parpus Effendi mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai Sultanku, sayangnya aku sudah mendengar beritanya bahwasanya perusahaan Jerman membatalkan untuk menjual mesin itu kepada Turki Utsmani." Kemudian Mahmud Effendi menyambung dari perkataan Parpus Effendi dengan mengatakan, "Wahai Sultanku, kau hanya mendatangkan mesin saja, mereka sudah sibuk untuk menghalanginya." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han menanggapinya dengan mengatakan, "Kapan orang barat ingin melakukan sesuatu selain mencari keuntungan dari hal tersebut? Maka hari ini pemegang modal dunia hanya ingin menghancurkan sistem yang telah dibangun oleh Islam. Karena kalau seandainya sistem Islam berjalan, sistem mereka tidak akan pernah bisa berjalan." "Seperti apa contohnya, wahai Sultanku?" tanya Syekh Abdul Qadir Effendi. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han melanjutkan, "Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 280, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Dan jika orang-orang yang berhutang itu merasakan kesukaran, maka berilah mereka waktu sampai mereka menemukan kelapangan. Dan mensedekahkan sebagian atau seluruh hutang adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.'" Maka kalau sudah ayat itu diterapkan dalam kehidupan kita, jenis riba seperti apa yang akan dapat melawan ayat itu? Dan jenis penjajahan seperti apa yang akan berlaku dengan ayat itu? Tentu tidak ada. Maka mereka berusaha keras untuk menghancurkan Islam. Kalau seandainya sistem Islam itu berjalan, maka sistem mereka tidak akan pernah bisa berjalan. Kemudian Mahmud Effendi mengatakan, "Apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang Amerika ini sampai mereka menghalangi kita bahkan hanya untuk mendatangkan sebuah mesin saja?" Kemudian Selim Pasha pun menjawabnya dengan mengatakan, "Mungkin mereka khawatir kalau seandainya kita mengebor petrol kita sendiri, maka petrol itu akan diekspor ke luar negeri, ke Eropa. Kalau sudah itu terjadi, negara-negara di Eropa tidak akan memerlukan Amerika lagi untuk mengambil petrol dari mereka, karena petrolnya sudah berasal dari Turki Utsmani." Kemudian Parpus Effendi mengatakan, "Wahai Sultanku, jika kau izinkan, kalau orang Jerman tidak mau menjual mesinnya kepada Turki Utsmani, maka aku akan membeli mesin itu. Aku akan membuat perusahaanku yang ada di Jerman sebagai jaminannya, sehingga mereka mau menjualnya kepadaku. Lalu kemudian mesin itu akan menjadi milik perusahaan Jerman dan kita bisa menggunakannya untuk mengebor petrol di negara ini." Kemudian muncul pendapat lain dari Selim Pasha dengan mengatakan, "Wahai Sultanku, kalau seandainya kapal itu kembali ke negaranya, maka kita akan butuh waktu 6 bulan lagi agar kita bisa menerima mesin seperti itu lagi." Mendengar itu semua, kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Baiklah, kau akan membeli mesin itu, wahai Gervan Effendi. Setelah itu kita akan gunakan untuk mengebor petrol di negara ini. Akan tetapi ingat, perusahaanmu harus berjalan sebagaimana perusahaan Selim Pasha dan mengutamakan kesetiaan terhadap negara." Setelah mendapat perintah dari Sultan Abdul Hamid Han, kemudian Murad Effendi, Sogutul Osman bersama dengan Ahsen menginterogasi para dokter karena mereka terindikasi meracuni Sultan Abdul Hamid Han. Maka ketika itu para dokter mengatakan bahwasanya racun yang diterima Sultan dari pedangnya tidak begitu kuat. Akan tetapi keadaan Sultan semakin melemah ketika kami mencoba mengobatinya. Mungkin saja ada yang salah dengan resep kami sehingga kesehatan Sultan semakin memburuk. Kemudian Murad Effendi mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Berarti ada salah seorang dari kalian yang menjadi pengkhianat dan ingin membunuh Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian pada saat itu ada salah seorang dokter yang mengatakan ada satu dokter yang selalu diandalkan oleh Sultan kita. Akan tetapi dokter itu setelah Sultan Abdul Hamid Han sadar, dia tidak pernah lagi datang ke istana, bahkan dia menghilang sampai hari ini. Mendengar itu semua, Murad Effendi pun semakin curiga kepada dokter itu. Lalu kemudian mereka melanjutkan investigasinya dengan mencari dokter tersebut. Setelah pertemuan selesai, Selim Pasha tidak langsung keluar seperti ada yang ingin ditanyakan kepada Sultan Abdul Hamid Han.
Karena melihat itu, Sultan Abdul Hamid Han langsung mengatakan kepadanya, "Tanyakan saja wahai Pasha, apa yang ingin kau tanyakan? Kalau tidak, kau tidak boleh keluar dari ruangan ini." Kemudian Selim Pasha pun menanyakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai Sultanku, kenapa kita membiarkan Girvan Effendi membeli mesin-mesin itu? Bukankah kita menginginkan bahwasanya semuanya akan menjadi milik perusahaan kita?" Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Tenang saja wahai Pasha, kita masih memiliki saham keputusan. Setelah dia membeli mesin itu, kita akan membuat keputusan bahwasanya negara kita akan membeli mesin itu dan semuanya akan menjadi milik kita. Jangan khawatir, semua permainan ini akan berada di pihak kita." Kemudian scene berpindah, terlihat Parpus Effendi bertemu dengan Marco. Pada saat itu, Marco menginformasikan kepada Parpus Effendi bahwasanya sebelumnya Mahmud Effendi datang menemuinya dan memberikan sebuah penawaran. "Apa penawarannya?" kata Parpus Effendi. Mahmud Effendi mengatakan bahwasanya Syekhzade Abdul Qadir Effendi, pemegang saham keputusan, sedang berada di genggaman tangannya. Oleh karena itu, dia menawarkan kepadamu, setelah dia mendapatkan saham keputusan dari Syekhzade Abdul Qadir Effendi, dia akan memberikannya kepadamu. Sebagai gantinya, dia akan bertemu denganmu dengan bertatap muka. Kemudian Parpus Effendi mengatakan, kalau memang yang dikatakan oleh Mahmud Effendi itu benar, maka berikan dia kehormatan itu untuk bertemu denganku. Akan tetapi kalau seandainya yang dia katakan itu adalah bohong, maka bunuh dia. Sampai detik ini, semua permainan adalah milik kita. Akan tetapi, kita masih belum mendapatkan hasilnya sedikit pun. Kalau seandainya yang dilakukan oleh Mahmud Effendi ini berhasil, maka fakta itu akan benar adanya. "Fakta yang mana?" kata Marco. Kemudian Parpus Effendi mengatakan, fakta bahwasanya negara Turki hanya bisa dihancurkan dengan orang Turki itu sendiri. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Mahmud Effendi sedang bertemu dengan Karaso Effendi di sebuah kafe. Pada saat itu, Mahmud Effendi memberikan sebuah surat kepada Karaso Effendi dan memintanya untuk membawa surat itu dan meletakkannya di rumah dokter yang telah meracuni Sultan Abdul Hamid Han. Maka ketika itu Karaso Effendi pun membukanya dan melihat ternyata di dalamnya adalah surat perjanjian pengangkatan menteri. Jika Sultan Abdul Hamid Han mati, maka Syekhzade Abdul Qadir Effendi akan mengangkatnya sebagai menteri. Dan surat itu juga dilengkapi dengan stempel Syekhzade Abdul Qadir Effendi. Kemudian Karaso Effendi mengatakan, "Kau telah melenyapkan Syekhzade Abdul Qadir Effendi. Akan tetapi, akankah Sultan Abdul Hamid Han percaya dengan ini?" Maka Mahmud Effendi mengatakan, "Kau tenang saja, setelah berita itu keluar dan dibaca oleh Sultan Abdul Hamid Han, maka ketika Sultan melakukan penggeledahan dan menemukan bukti ini, Sultan akan percaya 100% dengan apa yang dia lihat." Setelah itu, kemudian Mahmud Effendi datang menemui Syekhzade Abdul Qadir Effendi dengan wajah yang seolah-olah sedang panik, kemudian mengatakan kepada Syekhzade, "Wahai Syekhzade, di mana stempelmu?" Karena merasa aman, Syekhzade Abdul Qadir Effendi pun merasa biasa saja. Dia mengatakan, "Stempelku tersimpan ada di meja ini. Maka kau tidak perlu khawatir. Kalau soal berita yang ada di koran, aku sudah mengatakannya kepada ayahku dan itu tidak menjadi masalah. Bukan karena itu wahai Syekhzade, sekarang aku tanya di mana capmu? Karena mereka mengatakan bahwasanya kau ada kaitannya dengan dokter yang telah meracuni sultan kita." Kemudian Syekhzade Abdul Qadir Effendi mengatakan, "Tidak mungkin. Orang-orang tidak akan percaya, bahkan sultan kita tidak akan percaya dengan berita itu. Akan tetapi wahai Syekhzade, itu semua bisa dibuktikan dengan sebuah dokumen. Maka aku tanya kepadamu, di mana stempelmu sekarang?" Kemudian Syekhzade Abdul Qadir Effendi pun mencari stempelnya dan melihat ternyata stempelnya tidak ada. Dia terus mencari sampai dia membuka lokernya dan ternyata juga tidak ada di dalamnya. Kemudian Syekhzade Abdul Qadir Effendi mengatakan, "Aku harus mencari ibuku dan aku harus mengurus surat kehilangan agar ini tidak menjadi masalah." Lalu kemudian Syekhzade Abdul Qadir Effendi meninggalkan kunci lokernya di dalam laci dan dia pergi meninggalkan Mahmud Effendi. Setelah Syekhzade pergi, kemudian Mahmud Effendi mengambil stempel Syekhzade dari kantongnya dan mengambil kunci itu untuk memasukkan stempel itu ke dalam loker kembali. Scene berpindah memperlihatkan duta besar Inggris datang menemui Sultan Abdul Hamid Han. Pada saat itu dia datang mewakili dari Amerika dan mengatakan, "Wahai Sultan, kau menolak dua pilihan yang diberikan oleh Amerika, maka mereka menyatakan perang kepadamu. Akan tetapi kami dari negara Inggris sebagai negara penengah, kami kembali menawarkan solusi diplomasi kepadamu dan menghindari sebuah peperangan." "Apa contohnya?" kata Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian duta besar Inggris pun mengatakan, "Kita bisa menghindari perang ini asalkan kau memberikan wilayah petrol kepada pemerintah Amerika. Kalau kau sudah memberikannya, maka masalah ini akan dilupakan." Setelah mendengar itu, Sultan pun mengatakan, "Kami tidak bisa menerima itu dan kami akan menghentikan negara Amerika." "Dengan apa?" kata duta besar Inggris. Kemudian Sultan pun melanjutkan, "Dengan tamparan kami. Sebuah negara baru datang mengancam kami, padahal mereka yang melanggar perbatasan kami. Ketahuilah ini, orang Turki memiliki dua kebiasaan. Yang pertama, kalau dia ditantang dia akan melawan.
Dan yang kedua, kalaupun dia harus mati, dia tidak akan pernah melarikan diri dari peperangan. Scene berpindah memperlihatkan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi yang sedang bertemu dengan ibunya. Pada saat itu Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi menceritakan tentang masalahnya. Kemudian Bidar Sultan mencoba menenangkannya dengan mengatakan, "Ini adalah sebuah permainan wahai anakku. Maka sekarang kau harus menulis di sebuah kertas bahwasanya stempelmu telah hilang dan kau harus melaporkannya kepada juru tulis yang ada di istana. Sehingga ketika mereka nanti melancarkan rencana mereka, kau akan bisa membela diri dengan menunjukkan bahwasanya stempelmu telah hilang dan kau tidak bertanggung jawab dengan stempel itu." Di lain sisi, ada Murad Effendi bersama dengan Sogotul Osman terus mencari dokter tersebut sampai akhirnya mereka sampai di rumah dokter itu dan mereka menggeledah rumahnya. Ternyata mereka menemukan sebuah surat bahwasanya dokter itu akan dijanjikan sebuah jabatan menteri jika dia berhasil membunuh Sultan Abdul Hamid Han. Dan kemudian yang memberi perintah itu adalah Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi yang dibuktikan dengan cap dan stempel Syekh Jadi di bagian bawah surat. Scene berpindah ke ruang rahasia istana. Terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang bersama dengan Tahsin Pasha. Pada saat itu Tahsin Pasha sedang memutar-mutar globe. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Wahai Pasha, apakah kau akan menghancurkan negara Amerika dengan memutar globe?" Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, "Wahai Sultanku, aku khawatir mereka akan menyerang kita bersama dengan Inggris dan negara-negara lain. Akan tetapi aku melihat dirimu tidak begitu khawatir wahai Sultanku. Berarti kau memiliki sebuah rencana." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Benar wahai Pasha, aku memiliki sebuah rencana." "Apa itu wahai Sultanku?" "Kita akan membuat sebuah pergerakan melalui Hasan Pasha yang ada di Kuba. Maka segera kirimkan telegraf kepadanya." Kemudian Tahsin Pasha pun mulai duduk dan ingin menulis melalui telegraf. Lalu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Tulis wahai Pasha." "Wahai Hasan Pasha, apa kabarmu? Di tempat kami cuaca sangat dingin, maka berikan matahari kepada kami agar kami merasa lebih hangat." Tahsin Pasha yang tidak mengerti dengan kalimat itu mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai Sultanku, mengapa kita tidak menggunakan kode khusus saja agar ini menjadi lebih rahasia?" Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Wahai Pasha, tulis saja, kalau kita menggunakan kode rahasia, mereka akan memecahkan kodenya, atau kalau mereka tidak bisa memecahkan kodenya, mereka akan menghalanginya agar tidak sampai kepada Hasan Pasha. Maka kita menggunakan bahasa lain, akan tetapi Hasan Pasha akan mengerti apa yang kami maksud sebenarnya." Setelah itu, Sultan Abdul Hamid Han bersama dengan Tahsin Pasha pergi ke sebuah majelis zikir yang dipimpin oleh Syekh Ghalib. Setelah selesai zikir, kemudian Sultan Abdul Hamid Han menemui Syekh Ghalib untuk mengambil kembali amanah yang telah diberikannya kepada Syekh Ghalib sebelumnya. Kemudian pada saat itu Syekh Ghalib mengatakan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang selalu duduk bersama dengan ulama, akan tetapi seburuk-buruk ulama adalah ulama yang senantiasa duduk bersama dengan pemimpinnya. Kemudian Sultan mengatakan, "Hari ini aku yang mendatangimu, bukan dirimu yang mendatangiku." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Wahai Ghalib Effendi, para musuh sekarang menyerang negara kita dari 8 arah, sehingga aku bingung mana yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Aku khawatir dengan banyaknya masalah ini, aku berlaku tidak adil terhadap keputusan-keputusan yang telah aku buat." Kemudian Ghalib Effendi mengatakan, "Wahai Sultanku, tetaplah khawatir, karena kekhawatiran untuk tidak berbuat adil yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan menghapuskan dosanya apabila dia membuat kesalahan-kesalahan yang kecil." Setelah itu, kemudian Sultan Abdul Hamid Han bertemu dengan Parpus Effendi. Pada saat itu, Parpus Effendi mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai Sultanku, kami telah membeli mesinnya dan sekarang akan dibawa ke perusahaan kami untuk membantu pengeboran petrol milik Turki Utsmani." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Sekarang kau bisa kirim mesinnya ke Kirkuk. Di sana para teknisi kita sudah mulai bekerja dan mereka membutuhkan mesin itu." Kemudian Parpus Effendi mengatakan, "Betapa hebatnya aliansi kita sekarang wahai Sultanku. Masalah tanah dan mesinnya dipegang oleh perusahaan kami dan kemudian masalah teknisinya dipegang oleh perusahaan Selim Pasha. Maka ini menjadi aliansi yang sangat kuat." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han hanya menjawab, "Segera kirimkan mesin itu ke Kirkuk." Setelah Parpus Effendi pergi, kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepada Selim Pasha, "Wahai Selim Pasha, segera keluarkan surat perintah penjualan mesin itu kepada negara kita dengan harga yang sama seperti harga yang sebelumnya. Kemudian dokumen itu harus ditandatangani oleh Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi." Setelah itu, kemudian Murad Effendi datang menemui Sultan Abdul Hamid Han. Pada saat itu Murad Effendi melaporkan kepada Sultan bahwasanya benar seperti yang diduga oleh Sultan, dokter itu telah meracuni Sultan Abdul Hamid Han.
Wahai sultanku, kami telah menggerebek rumahnya dan kami mendapatkan barang bukti bahwasanya dia memang benar-benar mencoba untuk membunuhmu. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan dia adalah salah satu warga Yahudi kita. Dulu dia adalah seorang yatim dan kemudian negara mengurusnya dan memberikan kasih sayang kepadanya. Kemudian kami kirim dia ke Eropa untuk mendapatkan pendidikan kedokteran. Lalu kemudian pulang ke sini dan kami amanahkan nyawa kami kepadanya. Tepat ketika seluruh dunia melecehkan mereka, tidak ada satu tempat pun yang mereka bisa tinggali, kami memberikan kasih sayang Islam kepada mereka. Akan tetapi hari ini dia mencoba membunuh Khalifah Islam. Maka Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han melihat sebuah kertas di tangan Murad Effendi, karena Murad Effendi enggan untuk memberikannya kepada sang sultan. Lalu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Berikan wahai anakku apa yang ada di tanganmu." Kemudian Murad Effendi memberikannya, lalu Sultan membukanya. Begitu dibuka, hal itu membuat Sultan Abdul Hamid Han sangat terkejut. Ternyata itu adalah surat perjanjian pengangkatan menteri dari Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi yang disertai dengan stempelnya kalau seandainya Sultan Abdul Hamid Han mati, maka dia akan diberikan jabatan menteri oleh Syekh Jadi. Kemudian Sultan mengatakan, "Segera panggil Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi ke hadapanku." Sementara itu, Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi sedang bersama dengan Mahmud Effendi. Pada saat itu Mahmud Effendi mengatakan kepadanya bahwasanya dokter yang telah mencoba meracuni sultan itu telah membuat pengakuan kalau yang dilakukannya itu semua berdasarkan dendam pribadi milik dirinya sendiri. Maka dengan ini bisa membantumu wahai Syekh Jadi, nanti kau tidak akan terbukti bersalah dan kau terbebas dari fitnah ini. Apa yang mereka mau sebagai imbalannya? Mereka akan memberikan dokumen itu asalkan kau memberikan mereka uang, yaitu 300 juta lira. Mendengar jumlahnya, Syekh Jadi pun langsung mengatakan, "Aku tidak memiliki uang sebanyak itu." Kemudian Mahmud Effendi mengatakan, "Benar wahai Syekh Jadi, aku juga memikirkan seperti itu. Kau tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Akan tetapi aku langsung terfikir kepada saham petrol. Maka kalau kau ingin aman, kau berikan kepada aku setengah dari saham petrol, maka nanti bisa kita jual kalau seandainya kau benar-benar difitnah. Kalau kau tidak percaya kepadaku, kau bisa andalkan Sabahatin wahai Syekh Jadi. Kau bisa berikan setengahnya kepadanya. Ketika kau difitnah, maka saham itu akan dijual untuk mengambil dokumen yang kau butuhkan." Scene berpindah ke ruangan rahasia istana. Terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang bersama dengan Tahsin Pasha. Pada saat itu Tahsin Pasha mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai sultanku, aku masih belum percaya. Tidak mungkin Syekh Jadi kita melakukan seperti ini. Pasti ada penjelasan lain." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Aku juga seperti itu wahai Pasha. Sampai saat ini aku masih berusaha untuk berhusnuzon kepadanya dan kita akan mendengarkan penjelasan darinya. Akan tetapi dokumen itu sudah berada di tangan kita." Kemudian Tahsin Pasha mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai sultanku, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak tahan lagi untuk mengungkapkannya." Kemudian Sultan mengatakan, "Katakan wahai Pasha." "Wahai sultanku, bagaimana engkau bertahan? Dengan begitu banyaknya beban yang kau tanggung, bagaimana engkau bertahan wahai sultanku? Di lain sisi ada negara-negara yang bersatu ingin menghancurkan negara kita. Di lain sisi ada pengkhianat, ada orang-orang yang menjual negara, bahkan keluarga dan anakmu. Bagaimana bisa engkau tetap bertahan wahai sultanku? Kau masih tetap berusaha mempertahankan negara ini. Kau masih tetap memikirkan rakyatmu. Terkadang aku berpikir wahai sultanku, aku akan pergi saja. Karena di saat engkau memikul beban sebanyak ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan bebanmu. Bagaimana engkau bisa bertahan wahai sultanku?" Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepada Tahsin Pasha, "Kau bertanya kepadaku bagaimana aku bisa bertahan wahai Pasha? Aku bertahan seperti ini karena aku memiliki seorang teman seperti dirimu. Aku mengetahui engkau merasakan itu semua. Engkau adalah seorang teman sejati yang merasakan masalahku ketika aku memiliki masalah. Maka selama aku masih memiliki teman sepertimu, aku akan merasa lebih kuat wahai Pasha. Semoga Allah merahmatimu." Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, "Aku takut wahai sultanku." Lalu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Jangan takut wahai Pasha, sesungguhnya Allah bersama kita. Sekarang sudah sampai waktunya, tulis wahai Pasha, kirimkan telegraf kepada Hasan Pasha." Kemudian Tahsin Pasha pun menulis, "Bismillahirrahmanirrahim," mulai rencananya. Setelah itu kita diperlihatkan seseorang yang mengendarai perahu. Pria tersebut adalah Hasan Pasha. Kemudian dia mendekati sebuah kapal dan meletakkan bom di tubuh kapal tersebut. Setelah itu kemudian dia kembali ke tempat yang jauh, lalu menembak bom tersebut dan menyebabkan kapal yang ada di dermaga itu meledak seketika. Dan setelah meledak, terlihat di dalam lautan ada bendera Amerika. Pada saat itu Tahsin Pasha mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai sultanku, aku tidak mengerti kita sedang melakukan apa." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Kita sedang berperang wahai Pasha. Kita sedang memerangi Amerika yang mengancam kita dengan sebuah peperangan.
Aku tidak mengerti wahai sultanku, kita sedang berperang, akan tetapi kita membuat pergerakan di Kuba. Wahai Pasha, Kuba adalah daerah jajahan milik Spanyol. Akan tetapi orang-orang Kuba senantiasa memberontak kepada Spanyol dengan dukungan Amerika. Maka sekarang kita akan menghadirkan lawan baru untuk Amerika, yaitu Spanyol. Hari ini Hasan Pasha sedang melancarkan rencananya. Dia meledakkan sebuah kapal milik Spanyol dan di sana ada bendera Amerika. Dengan begitu, Amerika bersama dengan Spanyol akan berperang hebat dan mereka akan terlalu sibuk sehingga mereka tidak akan berpikir untuk memerangi kita. Di dalam politik kami wahai Pasha, ada beruang yang mencekik Hena ketika Hena itu ingin menyerang kita. Bize saldıran sırtlanı. Setelah beberapa hari, kemudian Sultan Abdul Hamid Han kedatangan seorang tamu dari legasi Amerika. Pada saat itu, legasi Amerika mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han bahwasanya soal tanggapan Turki Utsmani yang melihat kapal Amerika masuk ke perbatasan mereka lalu ditenggelamkan bisa diterima, maka tidak akan menjadi masalah lagi. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepadanya, "Bukankah sebelumnya kalian menyatakan perang terhadap kami?" Kemudian legasi Amerika mengatakan, "Aku pikir pemerintahku telah menyadari mereka hampir mengambil keputusan yang salah wahai sultanku. Sekarang situasinya sudah berbeda." Mendengar itu semua, kemudian Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan Tahsin Pasha untuk memberikan sebuah kain, yaitu kain matador berwarna merah. Maka diberikanlah kepadanya. Kemudian Sultan pun mengatakan, "Bawa itu sebagai hadiah kami kepada Presiden Amerika, karena kalau kau ingin melawan banteng, kau harus membawa kain matador." Setelah mendengar itu, legasi Amerika pun terkejut dan mengatakan, "Apakah kau yang memicu perang ini?" Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Tidak penting siapa yang memicu perangnya ketika perangnya sudah dimulai." Setelah mendapatkan saham keputusan dari Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi melalui Mahmud Effendi, kemudian Parpus Effendi bertemu dengan Selim Pasha. Pada saat itu mereka bermusyawarah untuk melakukan pengeboran terhadap petrol. Pada saat itu Selim Pasha mengatakan, "Kita akan mulai pekerjaan ini segera, kita akan mengatur tempat dan lokasi untuk pertemuannya." Kemudian Parpus Effendi mengatakan, "Kita sudah kehabisan waktu wahai Pasha, kita harus secepatnya mengebor petrol, kalau tidak perusahaan kita akan rugi. Sekarang aku adalah pemegang saham keputusan." Mendengar itu semua, Selim Pasha pun merasa sangat terkejut sambil bertanya, "Bagaimana bisa engkau memegang saham keputusan?" Kemudian Parpus Effendi pun mengatakan, "Aku dengar kemarin Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi menjual saham keputusan, lalu kemudian aku cepat-cepat membelinya. Kalau tidak, itu nanti akan diambil orang lain dan nantinya akan menjadi sebuah kerugian terhadap perusahaan kita. Maka sebagai pemegang saham keputusan, hari ini aku putuskan kita akan memulai pekerjaan ini segera." Kemudian Selim Pasha mengatakan, "Baiklah, aku akan konsultasi dulu kepada Sultan Abdul Hamid Han." Lalu Parpus Effendi mengatakan, "Tidak perlu, karena ini sudah menjadi keputusanku, maka kita akan memulai pekerjaannya. Karena aku memiliki tanahnya dan aku juga memiliki mesinnya, kita akan mulai pekerjaannya." "Kalau begitu, mari kita kirim para teknisi kami," kata Selim Pasha. Kemudian Parpus Effendi mengatakan, "Tidak perlu, para teknisinya juga sekarang sudah datang dari Jerman dan semuanya akan kami yang mengerjakan. Nanti kami bisa bekerja sama dengan Turki Utsmani dalam hal pemindahan petrolnya setelah petrolnya sudah keluar dari dalam tanah." Scene berpindah ke istana. Terlihat Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi yang sebelumnya sudah dipanggil oleh Sultan Abdul Hamid Han datang dan menghadap kepada Sultan. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han memberikan catatan itu kepada Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi dan minta penjelasan kepadanya. Kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan kepada Sultan, "Apakah kau percaya dengan ini wahai ayahku?" Kemudian Sultan Abdul Hamid Han mengatakan, "Dokumen lebih kuat daripada perkataan wahai Syekh Jadi. Maka sekarang aku butuh penjelasan darimu tentang tulisan itu." Kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mengatakan, "Sebelum surat ini sampai ke tanganmu, aku sudah membuat sebuah pernyataan bahwasanya stempelku telah hilang dan itu sudah kutandatangani dan sudah kuserahkan kepada juru tulis istana. Maka tulisan ini tidak ada sangkut pautnya denganku wahai sultanku." Kemudian Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk segera pergi ke juru tulis istana dan mengambil pernyataan dari Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi bahwasanya stempelnya telah hilang. Dan kemudian katakan kepada Murad Effendi, "Kita akan pergi bersama-sama ke ruangan Syekh Jadi untuk memeriksa dan menggeledah apakah benar stempelnya telah hilang atau tidak." Setelah sampai di ruangan itu, kemudian dilakukanlah pemeriksaan. Sogutul Osman bersama dengan Murad Effendi melakukan pemeriksaan di berbagai tempat, hingga pada akhirnya Sogutul Osman menemukan sebuah surat kabar dan memberikannya kepada Sultan Abdul Hamid Han. Pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han mengatakan kepadanya setelah melihat surat kabar itu, "Kau masih saja membaca surat kabar yang selalu menghinaku." Kemudian tak lama setelah itu Tahsin Pasha pun datang membawakan surat pernyataan dari Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi bahwasanya stempelnya telah hilang. Kemudian Sultan pun mengatakan, "Kau telah membuat suratnya,
Akan tetapi kita lihat terlebih dahulu, benarkah stempelnya telah hilang atau tidak. Pencarian pun terus dilakukan sampai akhirnya Murad Effendi meminta kunci loker milik Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi untuk segera diperiksa. Kemudian Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi mencari kunci tersebut di dalam kantongnya, akan tetapi tidak menemukannya. Lalu kemudian dia ingat bahwasanya kuncinya ada di laci meja. Setelah itu kemudian Murad Effendi mengambil kuncinya dan membuka lokernya. Begitu dia membuka lokernya, ternyata di dalam loker itu Murad Effendi menemukan stempel milik Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi. Kemudian dibawakan ke hadapan Sultan Abdul Hamid Han dan dibuka, ternyata stempelnya ada di dalam. Melihat itu semua, Syekh Jadi pun merasa sangat terkejut dan Sultan pun merasa sangat terkejut. Tak lama setelah itu, kemudian datang Selim Pasha dan mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid Han, "Wahai Sultanku, ada masalah penting." Beberapa waktu yang lalu, Gervan Effendi mendengar bahwasanya saham keputusan telah dijual ke pasar saham. Kemudian dengan cepat Gervan Effendi membeli saham tersebut dan sekarang dia memegang sahamnya, wahai Sultanku, dan sekarang dia yang memberikan keputusan atas perusahaan petrol ini. Mendengar itu semua, kemarahan Sultan Abdul Hamid Han pun sampai kepada puncaknya. Kemudian Sultan memerintahkan semuanya untuk keluar dengan berteriak. Setelah itu Sultan mengatakan kepada Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi, "Apakah kau dengan mudahnya menghancurkan semua yang telah kubangun dengan usaha yang keras?" Lalu Sultan menghentakkan tongkatnya dan film pun selesai. Çıkan! Çay! Herkes dışarı! Tepemize mi yıktın? Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi episode ke-9 dari season kedua film Sultan Abdul Hamid Han. Semoga senantiasa dapat menambah hamasa dan kecintaan kita kepada Islam itu sendiri. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita. Yang pertama, bagaimana jadinya nanti petrol milik Turki Utsmani yang akan dibor oleh perusahaan Jerman yang dipimpin oleh Parpus Effendi? Dan yang kedua, apa yang akan terjadi kepada Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi karena fitnah terhadap dirinya begitu besar dan Sultan Abdul Hamid Han semakin percaya dengan bukti-bukti yang ada bahwasanya Syekh Jadi berencana membunuh ayahnya sendiri? Insyaallah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ke-10 dari season kedua film Sultan Abdul Hamid Han. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan bagikan kepada teman-teman kita yang lainnya agar mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Tuliskan doa-doa terbaik kalian di kolom komentar dan jangan lupa support kami dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel yang baik ini. Barakallahu fikum, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.